Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini saya ingin menjawab satu permasalahan dari subscriber kita berikut ini. Baik, murojaah yang paling baik adalah murojaah hafalan di dalam sholat. Karena ketika kita sholat tentunya kita dalam kondisi sangat fokus dan khusyuk. Dan ini membantu mempercepat untuk membuat hafalan kita lebih lengket dan lebih lancar. Tapi permasalahan yang sering terjadi adalah terjadi lupa saat di tengah-tengah sholat ya. Jadi ketika kita membaca hafalan tersebut di dalam sholat, di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah sholat terjadi lupa. Nah, ini bagaimana solusinya? Solusi yang pertama tentunya adalah dengan membuat persiapan. Anggap saja sholat tersebut adalah penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita ingin mempersembahkan sebuah penampilan, kita akan melakukan persiapan-persiapan. Apalagi penampilan ini adalah penampilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus dipersiapkan dengan maksimal. Caranya adalah dengan mengulangnya terlebih dahulu, melancarkannya terlebih dahulu ayat yang nanti akan kita persembahkan di dalam sholat kita. Nah, jadi ibaratnya seperti kita ingin menjadi imam di sebuah masjid itu kan. Kalau saya dulu di pondok itu sholat maghrib dan sholat isya-nya itu 1 juz. Jadi imamnya kami bergiliran, misalnya saya dijatah atau dijadwal untuk mengimami juz 5, nanti teman saya juz 6, juz 7 gitu. Jadi kami sholat maghrib dan isya-nya itu berurutan dari juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30. Nanti setelah habis sampai 30 juz kita melakukan khataman bersama. Jadi seperti itu. Itu upaya-upaya untuk membantu santri melancarkan hafalannya. Nah, ketika kami mendapatkan jadwal imam nanti malam, tentu dari pagi sampai sore kami mengulang-ulang ayat yang nanti akan dibacakan di dalam sholat maghrib dan isya. Nah, ini anggap saja seperti itu. Jadi misalnya target kita malam ini qiyamul lail ingin memurojaah juz 5 misalnya. Maka juz 5 dari pagi sampai malam itu kita ulang beberapa kali sampai kita merasa benar-benar siap, benar-benar lancar. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan mengurangi potensi lupa di tengah-tengah. Jadi tips dari saya seperti itu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan hafalan kita tapi tetap lupa juga, maka solusi keduanya adalah dengan ini, menggunakan mushaf kecil seperti ini ya. Jadi kami juga dulu ketika menjadi imam kemudian merasa belum yakin dengan hafalannya, kami menggunakan mushaf ini saat sholat. Jadi caranya seperti ini kan, anggaplah ini sudah sudah sedekap kan. Nah, jadi cara megang mushafnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti ketika lupa seperti ini. Jadi tidak membuat gerakan yang bisa membatalkan sholat. Gerakannya akan minim. Ketika membalik, kita balik dengan jempol seperti ini. Membalik halaman dengan jempol seperti ini. Ya. Nah, ini cara yang kedua, solusi yang kedua apabila hafalan kita belum siap gitu atau kita masih ragu. Menggunakan mushaf kecil seperti ini. Atau zaman sekarang itu kan sudah ada mushaf untuk sholat tuh yang bentuknya besar, itu nanti ditaruh di depan kita. Nah, itu bisa kita gunakan juga gitu. Oke, itu 2 tips untuk mengatasi potensi lupa atau ketika kita lupa dan kita ingin terus meneruskan sholatnya. Tapi bagaimana ketika kita sedang sholat misalnya menjadi imam di masjid kemudian kita lupa? Ketika kita berjamaah tentu orang yang di belakang imam kita bisa menegur. Maka disunahkan
yang berada berdiri di belakang imam itu adalah orang yang siap menggantikan imam, baik dari kapasitas kemampuan sholatnya maupun hafalannya gitu. Kalau kita lihat di Masjidil Haram atau masjid-masjid besar itu kan biasanya yang pas posisinya di belakang imam itu adalah imam juga gitu. Misalnya di Masjidil Haram yang menjadi imam adalah Abdurrahman Sudais, maka yang di belakangnya itu adalah imam penggantinya. Jadi fungsi orang yang di belakangnya itu adalah yang pertama menegur apabila dia keliru, imamnya keliru dia menegur, atau yang kedua apabila imamnya batal dan sebagainya dia yang menggantikan sebagai imam. Gitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah maka solusinya adalah menunggu ditegur oleh jamaah kita. Atau kalau jamaah kita juga tidak ada yang bisa menegur karena kita membaca hafalan yang tidak biasa, misalnya juz-juz yang jamaah kita rata-rata tidak hafal, berarti solusinya adalah kita mengganti ayat yang lain, gitu, pindah ke surat yang lain, ke yang lebih mudah, atau kita langsung ruku, gitu ya. Solusinya dua, kita pindah ke ayat yang lain, kemudian melanjutkan bacaannya, atau kita langsung rukuk saja. Karena yang wajib dalam sholat itu kan membaca Al-Fatihah, sedangkan ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Maka apabila kita sudah membacanya dan kita lupa, kita boleh langsung rukuk atau kita pindah ke ayat yang lain. Baik, itu saya kira solusinya, dan ini mushaf seperti ini kalau di zaman saya sangat penting sekali karena ini bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk murojaah di jalan dan sebagainya, dan bisa digunakan juga untuk membantu ketika lupa dalam sholat. Tapi sekarang zamannya sudah modern. Saya hidup di zaman tahun 2000-an yang mengalami masa-masa untuk menggunakan mushaf-mushaf kecil seperti ini. Tapi sekarang di smartphone kita sudah ada aplikasi Al-Quran. Kemudian banyaklah sekarang fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan kita dalam menghafal. Tentunya kegiatan menghafal kita jauh lebih baik seharusnya. Dan Anda harus lebih semangat daripada kami dulu. Kami dulu minim sekali fasilitas-fasilitas pendukung dalam menghafal Al-Quran. Kalau kami bisa, tentu Anda lebih bisa lagi. Demikian, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Silakan sampaikan di kolom komentar jika Anda punya pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.